Halo, hai, apa kabar semua? Oke, ini view ya, aku view bentar ya. Hai, hai, sambil nunggu teman saya, Hai. teman. Hai, Mbak. Hai, ada Akhirnya Clarissa ketemu ya. sama Aku baru pertama akhirnya kali. ketemu. Iya, akhirnya ketemu. Clarissa udah pernah ketemu, terus ini Putu, betul ya? Iya, aku tutup. Oke, sebelum mulai kita sapa-sapa dulu kali ya. Apa kabar semua teman-teman yang ikut join sore hari ini? Kita mau ngobrol cantik, Cile, ngobrol cantik. Sok banget ya. Iya, yang cantik sama Mia. Enggak, ini ngobrol bareng tante-tante, maksudnya gitu kali ya. Oke, sebenarnya jadi gini awalnya ya buat teman-teman yang nggak tahu. em, Sebenarnya ini saya cuman penasaran sama satu produk yang kita tahu semua sekarang itu pada kalau kita bilangnya apa ya, senewen gitu ya, karena udah mulai ada yang mulai masuk kantor gitu ya, terus habis itu mulai sibuk pakai hand sanitizer lah, apalagi eh, toilet sanitizer, disinfektan, ini itu pokoknya semprot 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 semprot, ya kan, termasuk tante saya sendiri. Kita pun Parno. Kita pun Semuanya kan, Parno. karena Parno. Oke, nah sebenarnya kenapa saya sore hari ini buat teman-teman yang join sore hari ini, saya undang teman-teman saya, adik-adik saya yang baru saya kenal ini, karena terus terang em, begitu lihat Instagram mereka, tanpa maksud mau beriklan, tapi maksudnya itu produknya cantik banget, gitu ya, cantik banget. Bukan sekedar karena saya tertarik, karena terus terang saya tertarik banyak produk, maksudnya ya siapa sih mak-mak sekarang yang nggak gatel kan lihat online shopping gitu kan, tinggal pencet-pencet gitu kan, cuman nggak tahu pada saat itu ada satu apa, kesan gitu ya, kayaknya saya pengen ngobrol deh gitu Oh, sama tapi. adik-adik cantik ini. pengen tahu pengen tahu sebenarnya apa sih mimpi di balik mereka bikin produk ini. Nah, sebelum aku mau tanya lebih detail, mungkin Putu ataupun Clarissa boleh cerita dulu tentang produknya. Nih aku udah bawa nih. Cie, hai guys. Thank you. Cie. Thank you ya, Mbak. Kan cantik banget kan tuh kan. Lucu ada Thank you. gini-gininya. Oke, oke. Silakan. Oke, jadi selamat sore semuanya, teman-temannya Mbak Mia. Kita tuh sebenarnya happy banget bisa diajak untuk live sharing dia sama Mbak Mia. Jadi awalnya kita kayak ikut IG Live, oke, dan apalagi untuk sharing cerita tentang produk kita gitu, yang which is baru kita launching mungkin belum ada 2 bulan, baru bulan Juni gitu, jadi masih baru Wow. banget. Jadi masih Oke. baru, dan kita tuh sangat bersyukur teman-teman semua tuh ngasih apa istilahnya warm welcome lah buat brand baru kayak kita gitu kan, yang awalnya kita juga agak kurang confidence gitu kan. Nah, jadi awalnya banget itu memang kita udah konsepin udah lama. Jadi sebenarnya ada juga teman-teman kita. Jadi kita sebenarnya ada 4 orang gitu. Ada Oke. timnya gitu. Jadi kita tuh udah konsepinnya udah lama, dan aku tuh pengen bikin sesuatu yang memang bisa dipakai dan relatable untuk saat ini gitu. Jadi Oke, apa sih sorry yang aku bisa putus kita. dulu. Tadi belum kenalin nama. Kayaknya Oh, aku salah sebut deh. ya Kalau ampun. si Putu itu yang di mana? Yang aku. Ah, oke bener ya. Karena Oke, di oke. Bali enggak? Iya. Oke, kita juga salah nih, kita belum kenalin nama karena we're so excited kali ya. Jadi Udah excited banget. Oke. oke, boleh. Jadi perkenalkan, aku Putu. Jadi ini partner aku ada Clarissa. Jadi halo semuanya. Jadi aku di sini sebagai foundernya, juga yang formulating produknya. Oke. Oke, terus ya itu. Thank you. Terus ada
Clarissa. Ini Clarissa sebagai partner aku. Jadi kalau misalnya Mbak ngelihat marketing modalnya di Instagram yang foto-foto itu dia yang bikin konten. Keren. Semua Oke. serba di kamar doang. Semua serba kita bikin work from home ya. Oke. Thank you Putu Clarissa. Nah, sambil kita nunggu, mungkin ada teman-teman yang mau tanya, boleh ya langsung silahkan. Sebenarnya yang bikin aku penasaran tuh adalah tiba-tiba aja seperti tadi aku bilang di awal bahwa kenapa ya tiba-tiba kepengen ajak ngobrol di antara banyak produk yang sering aku lihat di Instagram maupun di ya Tokopedia lah apalah ya gitu-gitu. Nah cuman mungkin pertanyaan pertama kali ya, waktu itu sempat ngobrol juga masih Putu, apa sih yang bikin kalian awalnya gitu ya, bikin kalian kepengen bikin produk ini? Oh, oke. Awalnya kita tuh pengen bikin produk itu pasti yang pertama drivernya adalah ini ada opportunity. Kita jadi melihat pertama ada opportunity di kondisi seperti ini banyak orang yang membutuhkan produk yang mungkin bisa dipakai untuk tadi ada kok. Jadi pertama pasti untuk bantu untuk sebagai desinfektan, terus juga untuk ngadepin kondisi saat ini gitu kan. Nah, kita juga berdua juga orang yang sebelumnya kita juga beli kan. Nah, tapi kok rata-rata yang ada di pasaran itu produknya aku sangat bagus gitu. Jadi aku pengen buat sesuatu yang mungkin lebih bisa menenangkan juga gitu. Jadi kayak produk yang beda, yang different dari yang ada di pasaran. Terus pertama pasti challenging gitu kan, karena kita coba research sebelumnya apa sih yang bisa bikin nyaman, nggak hanya aman, perasaan aman, tapi juga nyaman secara psikis gitu kan. Jadi orang saat menggunakan produk itu bisa multifungsi, nggak hanya sebagai untuk desinfektan, tapi mereka juga bisa pakai untuk hal-hal yang lain gitu. Terus juga dikemas dengan yang lebih atraktif gitu. Jadi soalnya kan kita ngelihat pandemi ini kita bikin stres ya Mbak ya. Misalnya orang parno gitu kan. Terus bawa sesuatu tuh juga kayak tegang gitu, kayak lagi mau perang gitu kan. Nah jadi aku pengennya produk ini tuh bisa kita gunakan tuh malah bikin senang gitu, happy moodnya. Jadi mau keluar rumah tuh pun kayak wanginya lebih menenangkan. Jadi secara psikis tuh juga jadi terbuild up gitu moodnya. Walaupun nggak mengurangi fungsinya gitu ya, sebagai emang disinfektan dan emang kita biar bersih gitu maksudnya. Jadi itu driven awalnya gitu. Jadi kita pengen bikin produk seperti itu. Nah, mungkin kalau tadi awal Putu bilang bahwa selain itu ada opportunity, ada kesempatan. Kan selama ini kita semua tahu ya kalau misalnya pas pandemi apa segala macam bikin sesuatu yang kita bisa jual pastinya kan. Tetapi nggak sekedar jual atau nggak sekedar ikut-ikutan sebenarnya. Makanya aku tertarik sama satu produk ini adalah kenapa ininya cantik banget gitu kan. Karena dalamnya suka, kalau teman-teman yang lain nanti boleh lihat, ada yang ada dalamnya ada yang rose, ada mawarnya gitu kan ya. Terus satu lagi ini ya ngomong-ngomong ini ngomongnya apa sih? Liang-liang, leng-leng atau lang-lang. Jadi kayak hilang-hilang ya. Kalau orang selain hilang-hilangan kayak gitu. Hilang-hilang. Iya, soalnya ini bikin ngantuk ya guys. Oh iya bener ya Bang. Jadi makanya kita bilang begitu disemprotin ini kita langsung hilang. Gitu. Oh iya hilang. Ya kan, nah sebenarnya kan kalau tadi Putu cerita ada kekuatan atau sesuatu dorongan yang bikin atau memberikan selain bermanfaat, tapi khususnya buat wanita seneng yang nggak cuma manfaat tapi enak dilihat atau cantik-cantik gitulah ya. Nah, menurut aku apa sih kalau mungkin Clarissa atau Putu, kenapa nggak bikin produk yang lain selain apa disinfektan atau ada mereka punya body oil ya, kalian punya body oil juga ya. Nah, kira-kira apa? Maksudnya apakah ada latar belakang sekolah si Putu bikin apa sesuatu atau gimana? Oke. Ya, kalau pertama mungkin tadi ya Mbak, opportunity business di saat pandemi seperti ini. Cuman
balik lagi kita ngelihatnya kok oke, apa ya yang bisa jadi value editnya gitu loh, apa ya yang bisa bikin ini different dari yang udah beredar, yang mana itu ya brand-brand besar juga gitu loh, apa yang bisa bikin kita stand out lah gitu. Nah, teman aku di sini itu kan emang kayak super concern banget sama lingkungan ya. Even aku juga di awalnya tuh kayak yang oh ya udah beli aja, atau kadang consult ke dia kayak Beb ini gimana, oke nggak gitu. Dan dia tuh lebih yang kayak ini oke, tapi once dia jatuh ke tanah atau ke permukaan itu akan merusak, ini kayak super concern kayak gitu. Jadi oke, gimana kalau kita bikin produk yang environmental friendly gitu loh, yang tapi tetap ada fungsi dan plus ada nilai estetiknya gitu loh. Jadi emang gimana cara bikin ada value edit lah di produk ini gitu. Jadi kalian do the research atau gimana? Iya. Maksudnya kandungan bahannya. Oke. Jadi kalau misalnya aku tuh backgroundnya sebenarnya emang environmental engineer. Cuma aku tuh Polanya susah. emang itulah ini. Jadi emang agak aku environmental engineer and basically aku juga konsultan. Jadi emang kadang suka agak sedikit ribet awalnya agak ribet gitu. Jadi mungkin karena kalau kita semakin tahu kita jadi semakin ribet ya Mbak. Jadi benar. Jadi aku benar-benar milihin ingredients yang aku pakai, dan aku tuh memang belajar. Awalnya sih aku belajar tentang skincare, and then beberapa produk yang emang we put on our skin gitu, kita pakai di kulit kita. Nah sekarang kan kondisinya pandemi seperti ini, aku melihat ada produk yang mungkin bisa aku buat lagi gitu. Nah sebelumnya aku memang ngambil juga kelas, aku suka ikut workshop gitu. Aku certified untuk aromatherapy, jadi yang mixing untuk bikin perfumery gitu. Jadi aku waktu liburan aja keren. Yang bikin pinter bisa nggak? Aku waktu kemarin sempat liburan, short vacation, aku ikut kelas gitu. Jadi aku ngambil certification untuk aromatherapy sama perfumery gitu. Jadi sempat belajar tentang basic how to we mix kayak beberapa jenis aromaterapi, terus nanti kaitannya dengan bagaimana ngebangun mood. Jadi parfum itu nggak sembarangan kita buat, wangi atau essential oil itu semuanya ada basic, ada beda-bedanya gitu manfaatnya. Jadi moodnya tuh juga dibangun beda-beda gitu. Nah aku ngelihat sekarang kondisinya kita pakai desinfektan, produk yang ada yang di luar yang sudah sangat bagus tuh wanginya rata-rata wanginya karbol atau apa gitu kan. Jadi kita merasa bersih, tapi di sisi lain kita tahu corona tuh was-was ada di luar sana gitu kan. So aku trying untuk bikin hal yang berbeda gitu. Jadi kita merasa bersih, tapi kita juga moodnya dibangun, karena wangi-wangian itu juga merupakan suatu terapi untuk psikis gitu. Jadi aku belajar tentang itu. Jadi aku belajarin itu gitu. Jadi aku luar biasa. Ada beberapa jenis aroma yang memang berkaitan dengan brain kita. Jadi ada yang bisa nge-stimulate dopamin, seperti contohnya lang-lang. Dia tuh nge-stimulate dopamin. Jadi kayak memberikan dopamin tuh buat apa? Ya, tapi in a good way. Aman banget. Jadi aku melajarin beberapa karakter aromaterapi seperti itu gitu. Jadi itulah yang aku rasa setelah aku melakukan beberapa research, baca beberapa jurnal dan rekomendasi, sebenarnya desinfektan itu kan sangat mudah bisa kita buat dengan konsentrasi tertentu dan kandungan tertentu. Nah, dan itu bisa dimix dengan aromaterapi. Dan aku milihin beberapa jenis aromaterapi yang memang nantinya bisa membuat customer aku tuh juga nyaman saat memakai. Jadi kita nggak hanya selling the product, tapi kita juga milihin gitu. Dan aku milihinnya memang khusus aku pakai essential oil, karena itu benar-benar lebih nge-stimulate dibanding fragrance oil. Walaupun mungkin dari wanginya nggak yang setahan lama fragrance oil, tapi dia lebih lembut dan soothing gitu loh. Karena emang bukan buat parfum ya sebenarnya kalau essential oil gitu. Nah, kalau aku dengar dari cerita kalian tuh kan sebenarnya sekali lagi nggak cuma iseng ya, tetapi ada nilai lebih yang kalian pengen kasih gitu.
untuk sekedar customer itu mau beli cuman buat karena ya sekarang zamannya semua mesti bawa disinfektan, mesti bawa apa istilahnya supaya kita rasa aman kalau habis pegang ini pegang itu. Tetapi benar-benar kalian itu take it very seriously, dan kalau aku ngelihatnya sih karena Putu juga latar belakangnya sangat sangat apa mendukung gitu ya, dan dia juga concern. Mau tanya sih, menurut kalian apa sih yang namanya atau artinya confidence? Jadi tebak-tebakan ya, ini kayak dites loh. Iya, Apa sih itu rasa Enggak lah, ini kan judulnya ngobrol. Apa sih confidence tuh? Oke, mungkin Ica gimana? Oke. Kalau menurut aku sih ya, confidence itu ya ketika kita yakin untuk present our brand, itu bukan cuma our brand tapi ourselves juga gitu loh di brand itu gitu sih Mbak sebenarnya. Jadi bukan cuma semata-mata buat ngambil keuntungan atau apa gitu kan. Jadi emang kita benar-benar present ourselves di produk itu gitu menurut aku sih, kayak put our hearts in that products gitu sih. Oke. Jadi ada satu quotes yang sebenarnya nggak sepede itu juga sih. Awalnya tuh kayak benar-benar yang oh ya udah benar-benar ke inner circle kita dulu gitu. Tapi kok ya ternyata puji Tuhan berhasil ya. Sambutannya oke gitu. Jadi ya. Wow. Oke. Ada satu quotes yang aku ingat kalau nggak salah dari Grace, siapa ya lupa, Grace Kilelea gitu. Dia bilang gini, confident is knowing you are able to make the right contribution today without waiting. Ya, artinya kalau tadi dibilang rasa percaya diri itu ketika kita mau mempresentkan atau mengutarakan sesuatu gitu ya. Tetapi sebenarnya kata kuncinya adalah ketika kita tahu bahwa kita punya resources atau kayak misalnya kayak tadi Putu cerita punya latar belakang yang concern sama lingkungan, kemudian dia juga tertarik mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang aman buat lingkungan, buat kulit dan lain sebagainya. Nah, makanya kalau aku lihat dari cerita kalian, di saat yang tepat itulah yang namanya kalian punya rasa percaya diri untuk memberikan kontribusi yang tepat di saat sekarang gitu. Jadi nggak nunggu-nunggu istilahnya gitu. Dan buat aku sangat menghargai apa yang kalian lakukan karena ya ini baru 2 bulan ya, betul nggak sih? Iya, baru 2 bulan dan kayaknya dan aku sukanya tuh karena ya itu kayak niat banget gitu loh maksudnya. Karena kan kita cewek itu kan suka yang lucu-lucu ya, betul nggak sih? Coba yang teman-teman aku di sini yang cewek semua bilang dong, kalau yang cowok bilang kalau lucu diketawain aja, tapi buat kita cewek kalau yang lucu dibayar kan gitu. Ya kan, bener nggak? Ya, makanya kemarin tuh kayak happy banget Mbak Mia, kayak bukan cuman ngebilang lucu banget, karena kan mostly pada bilang gitu ya kan, kok cantik banget, tapi kayak nanya kayak what's behind that gitu. Jadi kayak kita excited banget buat ngejelasin gitu, karena ternyata ada yang aware juga loh gitu loh, sebenarnya apa sih lo, bukan cuma buat lucu-lucuan doang kan gitu loh kan. Jadi kayak happy banget buat ngejelasin gitu. Nah, sebenarnya ketika kalian berhasil gitu ya, kan ini tadinya kan berupa ngimpi kan, maksudnya kepengenan bikin ini itu. Terus ketika itu keturutan istilahnya itu berhasil diciptakan dalam sebuah bentuk produk yang aman plus cantik dan lucu itu tadi, apa sih yang kalian rasa? Kalau misalnya pertama aku akan senang gitu kalau misi aku kan sebenarnya tidak hanya untuk menjual satu produk gitu kan. Aku emang concern, aku senang sharing gitu ke teman-teman juga gitu kan. Mungkin bisa dilihat pada saat mereka memberikan respon yang positif gitu ataupun ada feedback, kayak kita tuh senang gitu mendapat feedback gitu. Apalagi waktu kemarin pas Mbak Mania nanya apa sih behind story-nya gitu. Kita senang untuk share itu karena
karena memang itu satisfaction gitu, kita customer satisfaction is our ini apa namanya yang paling utama gitu, karena memang dalam suatu bisnis atau apa aku menyadari bahwa customer adalah seorang yang sangat berperan penting untuk Apa sih pertama mereka kok kebanyakan mereka komennya apa setelah dapat atau terima uh, produknya? Pasti komennya mereka sangat happy gitu kan. Aku sampai nanya kalau misalnya temen aku nih beneran nih ada nggak sesuatu yang mungkin harus aku improve gitu, karena it's okay gitu, karena any feedback itu adalah satu yang input untuk any construction feedback kayak gitu kita sangat welcome gitu. Jadi apa yang bisa kita improve yang bisa mensatisfy kamu gitu kan, meskipun nggak semuanya pastinya gitu kan, pasti ada limitationnya, dan kita tuh emang sangat senang untuk terus ngembangin apa yang mungkin kita bisa tambahin estetiknya. Makanya aku sering diskusi juga sama Ica sama teman-teman yang lain, apa sih yang bisa ditambahin lagi, apa yang bisa bikin lebih menarik, lebih berfungsi kayak gitu, apa yang ya kayak gitu sih. Jadi pas dengar feedback atau reviewnya teman-teman atau customer kali ya yang ngerasa puas sama produk yang mereka terima, kalian pasti ngerasa seneng, betul ya? Pasti, ya kan. Nah itu kadang-kadang kan kita itu dalam melakukan sesuatu, ketika kita mencapai atau kita tahu bahwa tujuan kita tuh nggak cuma sekedar jualan, ya kan? Tetapi istilahnya itu tadi bikin, mungkin sekaligus selain jualan pasti kan kalian juga pengen mengedukasi bahwa kalau kita pilih produk itu mesti nggak cuma cantik tapi mesti yang aman gitu kan. Nah ketika tujuan itu terpenuhi, senengnya kan pasti kayak nggak terbayar ya, capeknya, lelahnya, betul ya? Ya nggak sih? Padahal kan pasti awal-awal ngerasa deg-degan nggak, atau misalnya was-was ntar laku nggak ya atau gimana, ada nggak sih? Pasti. Pernah ya? Pernah merasakan kayak gitu, tapi kita bilang ayo kita kita lakukan hal yang lain gitu, karena to be honest gitu, both of us gitu kan, aku sama Ica atau sama temen aku, kita tuh nggak ada background yang marketing or selling ya Ca ya. Jadi untuk produk mungkin aku punya sedikit ilmu gitu yang aku pelajarin gitu, tapi kalau untuk ilmu branding, ilmu marketing itu sama sekali kita memang tidak ada gitu. Tapi we are very sincere gitu untuk sharing gitu, makanya aku coba cara yang lain. Oke, kita harus caranya adalah dengan sharing apa sih yang kita buat, apa sih yang ada di dalam produk kita gitu, apa sih manfaatnya. Jadi yang di awal tuh bener-bener kita mikirnya quality over quantity deh gitu, jadi mereka biar aware dulu gitu loh, ini tuh apa sih sebenarnya gitu aja sih, nggak muluk-muluk kayak pengen langsung kejual 200 berapa gitu, enggak, cuman kayak yang ini ya intinya ini safe gitu, environmental friendly, itu sih awalnya sebenarnya goalsnya, biar aware aja. Jadi sekaligus aku ngerasa apa namanya customer itu juga butuh penjelasan gitu kan selama ini misalnya aku sebagai customer kadang aku mau beli produk, ini apa sih isinya gitu, takutnya dibilang cewek kan nanya gitu. Customer tuh juga deserve untuk tahu gitu apa sih yang mereka gunakan gitu. Jadi dan sekaligus juga aku mau mengedukasi tentang awareness about environment, that means kayak kita harus mulai menggunakan memang sesuatu yang aman, sesuatu yang tidak hanya nyaman dan cantik tapi juga aman, nggak hanya untuk kita gitu, karena very selfish kan, everything only about ourselves gitu. Jadi mulai untuk ngebangun juga awareness tentang environment. Small things lah ya sebenarnya. Kayak ya dari 1 orang, 2 orang, at least mungkin mereka nggak langsung melakukan, tapi paling nggak mereka aware gitu. Karena banyak yang bukan nggak tahu atau nggak peduli, cuman nggak aware aja ini apa sih sebenarnya gitu loh. Jadi ya awareness-nya aja dulu gitu loh, baru ya sedikit demi sedikit mungkin bisa. Iya. Nah, menurut aku sih dari ngobrolan ntar cewek-cewek ini bertiga, ya kan, ketika kita tahu tujuan atau kita tahu lah tujuan, istilahnya kalau dalam hari ini menciptakan satu produk yang aman dan cantik gitu kan, ketika kita tahu tujuannya itu dan tercapai, pasti yang kita rasa akan selain rasa puas, pasti kita ngerasa kayak apa ya, kayak ngerasa penting gitu, apa yang kita lakukan tuh kayaknya kita punya peran yang cukup, atau gini,
berperan cukup penting dalam mungkin membuat lingkungan kita lebih aman, lebih sehat gitu ya, betul nggak sih? Ya, walaupun mungkin yang tadi di awal mungkin agak sedikit pertama-tama pasti ada rasa deg-degannya, gimana kalau yang namanya jualan kan ya, Iya, pasti ada cost, ada ada ya biaya-biaya yang sebelumnya mesti dikeluarin kan, pasti itu kita juga hitung juga dan pasti kepikiran kalau itu pun nggak laku. Nah, menurut kalian as a woman atau as a women gitu kan, tahu tujuan hidup kita itu penting nggak? Penting banget. Sangat penting, Mbak. Kenapa? Karena kayak kita moving towards that purpose gitu kan ya, seharusnya ya. Ya, mungkin nggak langsung kelihatan sekarang, cuman kayak if we're willing to terus-terusan explore, nyari apa sih sebenarnya gitu ya, harusnya sih ya penting sih. Oke. Kalau menurut aku punya tujuan itu sangat penting. Untuk set suatu goal itu sangat penting, karena itu yang akan mengarahkan kita mau di jalan yang apa gitu. Karena aku pernah merasakan sebelumnya gitu, just sharing gitu. Aku tuh orang yang sangat ya udah living your life to the fullest gitu, kayak ya udah jalanin aja gitu. Jadi until a certain point, gue mau ngapain sih, mau bikin apa sih gitu, aku nggak tahu gitu, karena aku beneran cuma happy go lucky aja gitu kan. Until aku certain point, even though aku seorang wanita ataupun nanti aku punya pasangan, aku tetap harus punya goal. Aku mau seperti apa gitu, dan mau bikin apa, dan mau menjadi apa gitu. Dan itu pegangan aku untuk ya udah ngejalanin ini gitu. Oke. Wow. Keren. Luar biasa. Karena kan kadang-kadang kita kan namanya wanita kan selalu dihubungkan sama apa istilahnya, bukan stereotip ya, stigma, gitu ya, stigma bahwa sekolah nggak usah tinggi-tinggi gitu, ya nggak sih? Terus punya karir atau punya kerjaan nggak usah tinggi-tinggi lah, ntar cowoknya takut keder gitu. Bener, pernah dengar nggak sih? Iya, sering banget lah. Pernah, Mbak. Pernah ya. Terus menurut kalian sama stigma itu gimana? Terus di Indonesia sangat keras ya, Cak ya? Ya, tapi mungkin semakin kesini semakin nggak begitu ini kali ya, Mbak, berimpact lah buat cewek-cewek zaman sekarang gitu ya, karena kan bukan maksudnya mau kayak nggak membutuhkan sosok lain atau gimana gitu ya, cuman maksudnya kita nggak perlu menurunkan standar kita lah untuk bisa diterima sama orang lain sebenarnya sih. Maksudnya ya semakin ke sekarang sih aku rasa itu sering banget aku dengar, cuman kayak semakin ke sekarang wanita-wanita juga oh ya udah gitu loh, mereka bergerak towards goal-goalnya masing-masing gitu, dan akan ada orang yang kayak they're not settle for less gitu loh, kayak jadi cowok-cowoknya juga ya, atau laki-laki juga kayaknya. Kalau itu tuh memang sampai sekarang ya, Mbak ya, kita di society itu sering terjadi, bahkan misalnya di keluarga aku, atau misalnya aku dulu kan seorang field engineer, jadi aku kerja lapangan di lapangan gitu, misalnya aku di lapangan aku sendirian, ngapain aja kan mana nyangka kan Mbak bikin parfum gitu kan dulunya kuli gitu di lapangan gitu. Jadi menurut aku stigma itu pasti ada, karena aku pernah juga ditanya sama one of operator atau siapa, ngapain sih capek-capek gitu, ntar punya suami ini atau apa gitu kan, jadi ngapain sih tinggi-tinggi, itu jadi kayak bikin membangun limiting belief di kita gitu kan, padahal kan sebenarnya tidak seperti itu gitu kan. Mau kita wanita, even though we are working woman atau kita juga seorang ibu rumah tangga, kita pasti punya sesuatu yang bisa kita lakukan gitu. Makanya what I prepare gitu, kayak mungkin teman-teman aku suka ketawa gitu kan, ngapain sih lo liburan ikutan workshop atau apa. Aku juga sering ngajak-ngajak Ica gitu kan, dan teman-teman aku. Hal-hal yang kecil untuk melajarin satu tuh sangat penting gitu, dan itu nggak akan pernah rugi buat kita gitu, karena mau ngajarin bikin sabun kah, atau mau belajarin tentang financial planner or anything, itu suatu saat tuh kita tabung, namanya ilmu investasi yang nantinya
ada satu titik di mana tuh mungkin bisa jadi berguna gitu. Jadi luar biasa. Kita nggak tahu, mungkin nggak hari ini, mungkin minggu depan gitu. Jadi mau kita seorang wanita karir, ibu rumah tangga gitu. Jadi don't limit yourself gitu. Tetap keep belajar, explore yourself gitu. Ya, agree. Karena kayak misalnya kalau teman-teman lihat kemarin berapa hari lalu aku post juga di Instagram, ada satu quote yang dari Kofi Annan kan, di situ dibilang gini, knowledge is power, information is liberating, education is the premise of progress in every society, in every family. Jadi setuju sama yang Putu tadi katakan bahwa belajar sesuatu atau baca buku atau ya sekarang belajar sih bisa dari, nggak harus dari buku sih ya, bisa dari mana aja gitu. Kadang kalau aku sendiri pribadi ngerasa mungkin nggak apa sih manfaatnya kayak kita nggak rasa hari ini kan gitu. Tetapi kadang-kadang itu kayak misalnya lagi ngobrol gini gitu terus tiba-tiba inget, oh ya pernah baca tentang satu apalah gitu ya, tentang pernah waktu itu tentang ada pendapat yang gini-gini, benar nggak sih? Nah itu yang namanya tadi Putu bilang bahwa kayak investasi gitu. Kadang-kadang kita ya belajarnya sekarang nggak tahu kepakainya kapan kan gitu, kayak kita invest sesuatu atau ya kita mempersiapkan. Nah aku pernah kalau dulu my mom ya ibuku tuh selalu bilang gini, udah pokoknya cari kerjaan itu yang bisa dilakukan nggak cuman di luar, maksudnya kalau bisa misalnya gitu kan waktu itu kalau misalnya dapat suami yang nggak bolehin kamu kerja, at least ada yang bisa kamu lakukan di rumah, tetapi harus sesuatu yang menghasilkan atau yang bisa memberikan dampak buat banyak orang. Dan menurut aku ya salah satunya pasti bikin produk ini atau misalnya apapun lah yang kita bisa lakukan. Tapi fokus kita menurut aku, makanya kita sebagai wanita nggak harus berhenti belajar pada saat ya udahlah, udah selesai kuliah, ya udah sekarang udah mau menikmati hidup gitu kan intinya. Tapi kayak tadi Putu bilang bahwa itu kayak belajar sesuatu itu kayak investasi. Kalau aku selalu bilang ke siapapun sih sebenarnya yang aku ketemu pasti kan namanya nanti kalian udah kawin belum sih? Belum pasti. Masih ini kayaknya. Makanya bener dong ngobrol bareng tante. Single and ready to mingle. Wow, sekalian iklan. Kalian iklan. Sekalian iklan. Halo yang ada di sini. Ada nggak? Iya, jadi waktu aku tuh selalu punya pikiran gini bahwa yang namanya seorang wanita kan satu saat pasti akan menjadi seorang ibu lah ya, seorang ibu, baik dia panggilannya di rumah sebagai ibu rumah tangga yang buat saya itu juga pekerjaan yang never ending ya, maksudnya pasti ada kayak 24 jam 7 hari dan 31 hari sebulan, nggak pernah berhenti lah intinya gitu. Nah terus kita akan punya anak yang istilahnya generasi penerus kan gitu. Nah, kalau kita pengen menciptakan atau melahirkan sebuah generasi yang pinter, kalau kitanya wanita yang nggak pinter, apa yang mau di-share? Kan aku selalu mikirnya gitu. Bener nggak sih? Jadi, kepintaran tuh atau kepandaian tuh nggak selalu yang hubungannya sama nilai akademik gitu kan. Walaupun mungkin di kampus atau di sekolah nilainya biasa aja, tapi kalau dia istilahnya ada keinginan terus belajar dari mana aja, menurut saya itu adalah sebuah modal yang dia bisa share ke anak-anaknya kan gitu. Ya kan? Jadi menurut aku ya wanita sih ya. Selain cantik seperti ini ya kan, ada kembang-kembangnya ya kan, tetapi kalau cuman cantik di luar ya kan, tapi di dalamnya dia nggak punya isi untuk dia bagi kepada siapapun, kepada generasi penerus ataupun saat ini gitu ya, dia akan ya cuman packagingnya aja yang bagus kan gitu, betul nggak sih? Betul. Wow, obrolan kita agak berat ya sedikit ya. Jadi deep. Bawaan. Insight juga buat kita reminder ya.
nggak apa-apa, ini kayak free class gitu loh Mbak, lumayan kan dari Mbak Mia loh, kapan lagi Mbak Mia langsung aduh. Oke, siapa yang mau tanya boleh loh. Ini cuma jempol aja yang ditunjukin. Apa kabar semua gitu kan. Terus kalian ngeliat kira-kira ini ngomongnya apa sih? Apple Bumps. Apple Bumps ya, betul ya? Produknya tuh kalian punya apa aja selain ini? Selain itu kan kelihatan kan ukurannya apa usianya gitu. Iya. Yeah. Dijauhin. Selain punya apa ini multi-purpose spray, terus ada body oil ya? Yes, ada body oil dan hand sanitizer juga Mbak. Nanti soon ada hand sanitizer. Okay. Soon ada produk baru lagi, tapi masih lagi belajar, under research. Keren. Kira-kira kalian ngelihat apa yang kalian lakukan ini selama atau in 3 years atau 5 tahun ke depan kayak gimana? Kayaknya ada satu yang menginspirasi gitu. Maksudnya ini akan tak jadi suatu yang akan sustain ke depannya. Tetap akan memberi, tetap kita akan explore untuk memberikan kreasi atau produk yang lebih bagus, nggak cuma hanya bagus secara estetik, tapi memang benar-benar manfaatnya ada. Dan ke depannya aku pengen bikin yang lebih mungkin scale up lah. Pasti namanya kita punya bisnis kan, kita nggak akan hanya cukup stay di sini. Apapun challenge-nya gitu kan, namanya juga bisnis up and down, tapi tetap sustain, persistence, karena menurut aku persistent tuh kunci sih ya, persistent untuk developing, untuk mengimprove, untuk adding, untuk nggak ragu untuk coba satu yang baru gitu kan, nggak cepat puas lah, nggak cepat puas ya. Dari awal pun kita pas begitu launching nih, awalnya nggak pede, tapi lama-lama jadi ya lumayan banyak antusiasme teman-teman, terutama pertama inner circle, baru yang kedua kok ini temen lo bukan oh ternyata kayak yang benar-benar orang dari luar yang kayak itu happy banget kan. Dan kita beneran senang. Makin kesini satu happy banget, tapi yang kedua itu bukan beban sih, tapi kayak lebih yang tanggung jawab lah gitu loh, ini benar-benar mesti bagus loh gitu, karena makin luas produknya, bahkan kemarin ada yang ke Indonesia Timur kemana gitu-gitu, kayak makin yang jadi kayak makin harus responsible nih atas produk ini tuh, kita harus benar-benar serius, nggak boleh yang ngasal lah gitu ya, jadi lebih ke bukan beban ya, tanggung jawab lah ya, gitu ya. Kalian ngerasa nggak sih kalian lagi bikin suatu dampak? Nggak cuman keluarin produk sebenarnya, tapi kalian sedang memberikan dampak. Oh ya. Kita lagi berusaha untuk tidak hanya marketing produk memang, tapi aku juga ingin nge-encourage untuk kita sama-sama belajar bareng. Mungkin ini suatu hal yang kecil yang orang belum aware tentang essential oil, tentang fragrance, tentang ingredients. Aku pengen sama-sama teredukasi gitu. Jadi ilmu nggak hanya aku simpan sendiri, aku bisa bagi ke siapapun yang memang customer aku, misalnya ada yang mau nanya gitu. Yes. Bahkan kalau mereka nanya itu, kita benar-benar yang ngejelasin panjang lebar banget, kayak yang mungkin karena belum sebesar itu, jadi benar-benar ada waktu buat ngejelasin gitu loh ke mereka, happy banget gitu buat kita tahu bisnis kita masih kecil ya, maksudnya scale-nya masih kita handle berdua, tapi kita harap nanti ke depannya kita bisa lebih improve, lebih scale up, jadi jangkauan customer itu pun lebih tinggi, tapi dengan tetap our vision tuh value-nya adalah customer first gitu sih. That's good. Karena kadang-kadang kalau kita punya kepandaian atau punya skill terhadap sesuatu, kadang-kadang kan kita maunya kita keep kan, betul ya? Yes. Jangan sampai istilahnya skill atau apa yang kita tahu tuh orang ngerti terus diambil, atau istilahnya dicuri lah idenya dan lain sebagainya. Tapi menurut aku ketika kita generous, kita mau gitu berbagi apa yang kita punya, apa yang kita bisa, malah sebenarnya kita akan diperkaya lebih lagi, betul kan? Iya, karena emang ya rezeki nggak akan ketuker lah gitu ya sebenarnya. Betul. Kayak gelas kan, kalau gelasnya udah penuh terus mau diisi kan pasti gimana lagi. Tapi kalau kita terus bagi ke orang, kita punya kesempatan untuk sebenarnya akan terima ilmu-ilmu yang baru, skill-skill yang baru. That's good. Ini ada yang nanya nih, ini dari KNOP.
Pertama kali Kamia kok bisa nemuin produk ini? Aku juga nggak Aku tahu juga sih. penasaran sih. Actually aku nggak tahu ya. Jadi gimana ya? Aku juga lupa sih. Pokoknya tiba-tiba ada Ketemu di di my Instagram aja. Instagram. Oh Iya iya, ketemu. oke. Dan kan ya gitulah suka iseng kan ya Iya, mama-mama iya. ini kan lelah bekerja terus iseng gitu kan. Scrolling. Terus ada scrolling terus ternyata kok ada yang lucu. Just klik aja terus kok lucu ya gitu dan menurut aku ya sesuatu yang simple tapi dipikirin itu selalu menarik mata. Kadang-kadang kan orang ya akan bisa tahu lah kelihatan bedanya mana yang menaruh nilai yang lebih terhadap satu produk, ada yang cuman ya udah kayak produk massal aja kan gitu kan. Ya udah sekarang lagi banyak yang bikin ini ya udah ikut gitu kan. Yap. Tetapi nggak dipikirin detailnya gitu. Ini ada yang nanya lagi nih, harapan and masukannya buat produk ini apa Kamia? Oh aku yang ditanya. By the way ini bukan produk saya loh. Harapan dan masukannya buat produk ini. Buat aku lebih ke harapan. Oke, harapan itu tadi apapun sih sebenarnya nggak spesifik secara produk tertentu, tapi apapun yang kita buat sebenarnya kita harus taruh yaitu tadi selain value, nilai lebih atau nilai tambah dan tanggung jawab ya terhadap masyarakat atau terhadap customer. Jadi kita itu benar-benar istilahnya mau memberikan dampak, nggak cuman apa yang akan kita dapat dari larisnya atau lakunya produk yang kita yang kita produksi atau kita buat, tetapi sebenarnya yang buat lebih penting adalah apakah produk yang kita jual ini bermanfaat nggak sih gitu. Itu sih harapan. Jadi terus harusnya terus belajar ya kalau dilihat dari Putu kan dari orang lapangan ya. Skill Ya. barang. Jadi kalau di lapangan jangan main layangan terus, jangan cuma main layangan ya kan, cari tahu dan lain sebagainya. Dan itu sih, jadi apa sih yang bisa kasih manfaat lebih? Karena kadang-kadang kita, kalau aku sebagai di mata customer, as a customer, kita tuh udah lelah banget kan, dijejelin berbagai produk yang ada, yang inilah, yang ini katanya lebih bagus, yang ini katanya lebih aman, yang ini itulah ini. Kayaknya udahlah ya gitu kan. Tapi benar-benar harapan, kalau masih bilang harapan, benar-benar ada satu produk yang nggak cuman apa ya, ya mementingkan uang sih ya perlu, cuman sebenarnya lebih kepada seberapa bermanfaat sih itu di tangan customer, itu aja sih. Tuh ada yang nanya tuh, ada pikiran untuk ekspor produk tuh kan, udah ada yang tertarik lah mungkin. Tuh ada pikiran untuk ekspor. Kepikiran pasti gitu kan. Kita harus selalu seeking untuk memperluas opportunity gitu kan. Nggak boleh menutup atau membatasi ya. Kepikiran pasti mungkin nanti kedepannya kalau memang ada kesempatan untuk ke arah sana. Even sekarang aja tuh banyak yang kayak ada juga rekan-rekan yang kita mau invest nih, lo mau upscale nggak gitu. Sebenarnya kita lebih kayak yang kita bisa nggak ya gitu loh. Maksudnya kita bisa nggak ya benar-benar total juga gitu. Maksudnya jangan asal terima mereka invest, kita gedein gitu, cuman ke quality. Ya quality-nya sih terutama. Kan kita berdua juga juggling sama kerjaan kantor yang 24/7 juga kan, jadi kayak benar-benar yang gimana nih. Keren loh ini adik-adik. Luar biasa. Pasti kita pengen bikin sesuatu yang memang aku ngerasa di Indonesia memang belum ada gitu. Jadi awalnya aku juga masukin body oil atau apa. Memang agak nggak confident, kenapa? Karena ini barang kita anggapnya penetrasi masuk ke market ke Indonesia gitu. Karena biasanya body lotion aja udah gitu ya. Jadi kita coba sama teman-teman, memang sambutannya bagus, tapi sambutan yang feedback yang paling bagus tuh kayak misalnya dari orang yang out of the blue gitu, seperti dari Mbak Mia gitu, atau customer aku yang kita kan nggak ada mutual gitu kan,
dan give us a honest review gitu tentang produk kita, itu jadi kayak motivasi buat kita gitu, atau apa yang perlu improve. Jadi memang akhirnya ini mungkin di market bisa masuk, bisa diterima, jadi kita bisa menambah untuk kedepannya kita apain gitu kan. Pengen lah, tuh ada yang nanya lagi tuh. Harus banyak belajar lagi, karena basically aku sama sekali mungkin ya jujur marketing atau apa benar-benar learning by doing aja. Learning by doing. Ya, pokoknya keinginannya kan pasti kepengen terus tetap mau belajar itu aja. Once kita udah ngerasa udah nggak pengen belajar atau udah ngerasa paling pinter, ya disitulah kita akan stop growing kan gitu intinya. Kayak tadi bilang kalau aku bilang giving impact kan, yang penting adalah bagaimana kita peduli sama orang lain. Jadi yang ketika nanti misalnya Putu dan teman-teman dan tim Clarissa bikin produk lain, seri yang lain gitu, pasti dipikirin karena kepedulian ya terhadap customer, apa sih yang saya bisa bantu, istilah kan gitu. Bukan apa yang saya bisa dapatin atau dapatkan. Kemudian ya pastinya untuk bisa peduli awalnya mesti connect kan, connect sama customer, nanya kira-kira mereka butuhnya apa sih, produk yang kayak gimana gitu kan, gimana sama relate sama mereka dan lain sebagainya. Dan ya start to contribute, terus kasih hasil, ya itu tadi mungkin produknya nggak perlu yang serinya banyak, tetapi benar-benar yang spesifik aja, karena kan nggak perlu jadi apa sih palu gada gitu kan. Iya, masuk ke semua gitu ya, barang juga. Bener, jadi apa yang kita bisa ya itu yang kita ciptakan, yang nggak bisa ya nggak perlu maksain gitu intinya kan. Nah itu ada yang nanya, produknya ada bahan pengawet nggak? Oke. Jadi nggak ada. Maksudnya kalau bisa, nggak ada. Kalau aku bilang bahan pengawet kan? Ada. Kesemutan tuh pasti. Kesemutan nih Mbak, udah umur juga Mbak. Sorry ya. Jadi kalau misalnya dibilang ada bahan pengawetnya pastinya. Jadi saat aku bikin produk, terutama yang kalau misalnya multi-purpose, kita nggak pakai pengawet sama sekali. Because germs or virus or bakteria, dia nggak akan hidup di alkohol kan. Karena base-nya more than 90% tuh udah wow. Itu makanya aku nggak menyarankan. Nah, tapi sebenarnya ini aku suka banget setiap produk yang kita bikin itu semuanya ada value-nya, Mbak. Jadi nggak sembarangan aku put dried flower, aku put essential oil. Jadi aku benar-benar pikirkan apa sih yang wanginya yang pas, dried flower-nya apa gitu. Terus kalau misalnya yang body oil sendiri, pengawet ada, tapi bukan yang sintetis. Aku menggunakan organik. Jadi langsung pakai vitamin E. Jadi dari packagingnya pun, kan makanya botol kan Mbak yang kemarin, yang kaca ya. Jadi oil itu ada sifat-sifatnya. Jadi oil tuh nggak bisa kita taruh di plastik, karena dia akan mengurangi shelf life-nya. Jadi memang kita harusnya simpan di kaca, karena kaca tuh less oxidize. Jadi ada chemistry, science behind-nya. Dan pengawetnya pun aku gunakan yang organik, vitamin E. Jadi dia tidak hanya sebagai vitamin, tapi juga sebagai untuk menambah shelf life dari produknya gitu. Jadi oilnya sendiri juga menambah shelf life gitu. Jadi sebenarnya body oil itu fungsinya apa? Fungsi sebagai Gimana Mbak? Sorry. Body oil itu fungsinya apa? Boleh cerita nggak? Kadang-kadang aku suka ada body serum, ada body lotion. Iya, sekarang banyak body oil. Ya kan? Body oil itu di muka boleh nggak atau di badan doang? Oke. Jadi sekalian promosi nih aku Mbak. Nggak apa-apa. Enggak. Maksudnya kan supaya kita customer tahu gitu. Jadi kalau yang body oil itu
pertama memang ditujukan untuk, ada nggak ya Cek produknya? Kayaknya Cek ada memang ditujukan untuk pemakaian di badan saja. Jadi packaging lama, packaging. Jadi ini body oil kita. Awalnya aku pakai spray, terus sekarang udah pakai yang drop bottles karena maksudnya aku ngerasa tadinya aku mikir kalau spray lebih gampang aplikasiinnya, cuma beberapa customer bilang, Mbak ini mampet karena ada petals-nya. Oh iya benar. Jadi dibuka, ya mereka emang suka gitu. Oke, kita coba trying something different gitu. Tapi tanpa menghilangkan si petals-nya itu. Jadi kalau body oil itu memang kita gunakan untuk di seluruh badan. Aku nggak menyarankan untuk dipakai di wajah, karena oil itu punya karakteristik masing-masing. Jadi setiap oil itu nggak semuanya bisa dipakai di wajah atau nggak semuanya cocok di badan kayak gitu. Jadi karena badan kita nih anatominya itu beda-beda, susunan si kulitnya sendiri tuh beda-beda, size pore-nya juga beda-beda, jadi absorbent levelnya juga beda-beda, makanya oilnya tuh juga khusus gitu Mbak. Jadi keren ya. jadi memang gunanya pertama pasti untuk moisturizing, karena it a replacement of body lotion. Jadi aku nih awalnya aku melajarin skincare karena kulit aku tuh banyak masalah Mbak. Makanya aku dan aku dulu kerja di lapangan gitu kan, kulit aku tuh kusam banget gitu kan, aduh. Dan aku dari kecil juga punya banyak masalah kulit, terutama eksim, karena kita di daerah tropis. Jadi pasti banyak lah orang Indonesia yang punya penyakit eksim gitu kan, kulitnya kering. Betul. Jadi, nah itu dia. Jadi aku melajarin apa yang bisa digunakan. Terus aku juga pelajarin tentang cara pembuatan body lotion. Aku ngerasa body oil is way much better than body lotion. Kalau bicara soal benefit, makanya dia tuh mostly sebagai replacement. Untuk body lotion. Terus abis itu kalau misalnya eksim sendiri aku pakai, jadi dia tuh ngurangin si iritasinya, mengurangi iritasi. Jadi kayak ada customer aku bilang, iya nih bikin gak gatal lagi gitu ininya di eksimnya gitu, terus juga nggak ngelotek gitu. Jadi terus sekarang lagi kan kita sering cuci tangan, kulit tangan kita ini paling gampang keriput karena lebih tipis lapisan epidermisnya. Jadi kita sering cuci tangan, terus deterjen itu sebenarnya harsh. Dia bikin fine scar, jadi kecil-kecil gitu kan di tangan. Makanya kadang tangan kita suka gatal. Nah itu sebenarnya karena luka-luka kecil yang nggak kelihatan. Makin kita garuk, makin perih gitu. Jadi si oil ini sebagai untuk moisturizing, dan di dalamnya ada castor oil. Castor oil ini sangat bagus untuk kalau misalnya untuk luka. Karena dia dari minyak jarak. Jadi dia tuh kalau misalnya ada luka, dia tuh mempercepat proses pembentukan jaringan ikat. Jadi dia nutup. Makanya buat bibir yang lupas pakai castor oil. Jadi itu sih macam-macam. Makanya aku bilang multipurpose. Keren. Itu ada yang nanya, mostly bahannya kan organik. Expired date-nya berapa lama? Jika udah dibuka, masa pakainya berapa lama? Biasanya kalau misalnya untuk oil, karena organik itu nggak bisa dipakai sampai 1 tahun gitu. Jadi masa pakainya setelah dibuka maksimal 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan dari itu. 6 bulan ini. Karena pengawetnya itu juga ada yang nanya. bukan yang bukan pengawet ya. Pengawetnya itu kayak dalam bentuk vitamins yang kita injek ke dalamnya juga gitu. Nah, itu ada yang nanya juga, tangan saya kering karena sekarang sering cuci tangan. Cuci tangan, cuci piring. Kan? Tambahin sanitizer lagi kan makin. Itu sebenarnya ngepel. Itulah awalnya. Belum lagi drama pembantu kan, jadi semuanya cuci tangan, cuci piring, cuci baju. Wah, pokoknya. Jadi memang gitu ya. Masalahnya disarankan body oil itu tadi. Iya, tangannya tuh kering, bener-bener iritasi, dryness parah gitu kan. Terus memang kita bikin produk kan awalnya yang kita butuh dulu gitu loh, maksudnya yang kita akan pakai nggak nih produk ini gitu loh, kalau gue akan beli nggak nih, jadi kita kan kayak kita benar-benar butuh nggak. Nah, berawal dari yang memang kita yang tangan kering, parno apa segala macam, oh ya gimana kalau kita bikin oil yang memang bisa buat moisturize juga gitu kan sekalian. Kayaknya orang-orang banyak yang punya problem yang sama deh gitu kan.
Dan ternyata memang teman-teman kita kayak, beneran Cak, ya udah tangan gue tuh pada hancur apa segala macem gitu-gitu. Nah, oh ya udah tangan memang mbak katanya. Tuh ada tuh Mbak Rosni. Dia nih habis cuci piring tuh kan. Tos lah Mbak. Kan? Kita mah nasib kemana-mana juga dapur lagi. Terus ada yang nanya tuh, jika body oil dipakai siang, kena panas matahari lengket nggak? Oke, jadi body oil kita tuh ini ya, sama sekali ini udah Ica yang pemakai pertama. Jadi kita animal cruelty free, karena aku langsung cobain ke Ica. Aku yang dicobain. Ya, gimana Cak? Jujur aku juga kurang nyaman kalau misalnya memang yang melembabkan sih oke, tapi kalau yang terlalu oily kan kalau kita pakai daily tuh kayaknya kurang, kayak nggak nyaman aja gitu. Maksudnya oke, dia moist cuman ya nggak nyaman lah gitu. Nah, produk ini tuh nggak, maksudnya di awal dia emang yang greasy juga, awalnya pasti karena dia oil ya, cuman dia paling kayak yang 5 minutes langsung ngerap, nggak sampai 10 menit lah dia udah yang moisture tapi tetap halus dan lembab gitu. Jadi nggak lengket gitu ya. Yes, benar-benar. Jadi ya buat daily sih tetap kayaknya nyaman-nyaman aja gitu, buat dipakai terus-terusan juga nyaman gitu. Jadi oil itu kalau kena matahari nggak apa-apa. Jadi oil tuh karena di sini formulasinya sebagian besar tuh kita pakainya lightweight. Jadi yang emang massa jenisnya sangat kecil si oilnya, dan dia ringan. Jadi mudah untuk diserap di permukaan kulit. Jadi kalau oil itu karakteristiknya dia mudah menyerap, abis itu di dalam dia akan nge-lock moisturizer. Makanya kan sekarang Mbak, di luar itu kan lagi tren tuh face oil, body oil gitu. Kalau di Indonesia kan baru masuk nih, orang pakai face oil. Di luar tuh memang orang udah replace pakai yang namanya produknya oil gitu. Karena apa? Serum oil. Karena kalau yang namanya body lotion atau moisturizer, dia tuh ada base-nya, ada kandungan oilnya atau kandungan serumnya itu sangat sedikit karena dia di mix. Even though yang organic body lotion dia ada wax-nya. Jadi wax itu nutupin sebenarnya, bukan nge-lock. Dia nutupin. Makanya kulit kita tuh nggak dari dalam termoisturizernya gitu. Jadi itulah kenapa aku prefer body oil. Di sini mulai baru sekarang sih orang kayak udah perseruman segala macam serum kan kita pakai gitu kan. Terus tadi ada yang nanya buat tumit kaki yang pecah-pecah, mana tadi ya? Bisa. Ini problem ibu-ibu semua ya. Cuci piring, tumit kaki. Sebenarnya kita kerjaannya apa sih? Ya kan? Bisa dipakai, bisa kan ya? Bisa. Itu ada yang nanya lagi tuh. Varian body oilnya paling difavoritkan apa ya? Nah kan? Kalau aku kemarin beli, terus terang ya, ini tanpa diminta mereka. Terus terang. Aku kemarin belinya yang rose ya, betul ya? Ada kan? Rose. Karena jujurnya aku nggak tahu kenapa, karena cuman cantik aja gitu. Ya karena ada bunga mawar-mawarnya gitu loh. Ya. Iya, itu sih. Kalau jadi yang tadi ada yang nanya, ya? Yang favorit apa? Jasmine, lang-lang juga oke. Rose juga banyak banget yang kayak repurchase gitu juga, sampai butuh bolak-balik beli oilnya. Jadi tergantung sebenarnya. Kalau misalnya manfaatnya sama, karena kita pakai carrier oilnya sama. Tapi orang-orang kan beda-beda. Apakah untuk rejuvenate, pakainya rose. Kalau memang untuk calming and soothing atau relaxing, deep relaxing, pakainya yang lavender. Kalau misalnya untuk relax biasa, untuk cuma biar tenang, nyaman, bisa pakai lang-lang. Nah, kalau jasmine, lang-lang. Kalau jasmine dia kan karena sense-nya a bit strong, lebih strong dibandingkan lang-lang, tapi dia juga enak. Kayak Susana gitu ya, Iya, nah itu. Kalau misalnya orang kan temen aku tuh pakai malah jadiin parfum gitu, Mbak. Aku kayak malam-malam parfum. Pelatih ya. Dikira abis ngapain. Benar. Jadi itu. Sebenarnya varian oilnya banyak macam-macam. Ini ada pertanyaan terakhir. Jika untuk eczema, varian oil body oilnya apa? Yang mana? Semua. Karena basically kalau eczema kan dia kulit yang eksim itu dia butuh yang moisturizing. Karena kulitnya kering. Ini kita tinggal 30 detik lagi, by the way. Iya benar. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak moisturizing, jadi ya
semuanya bisa variannya. Karena Semuanya bisa. basically carrier oilnya, yang beda cuma di essential oilnya aja. Oke, good. I'm very proud of you. Oh, thank Ya, you. sukses terus. Ya, tapi intinya tadi kayak aku bilang bahwa jangan pernah berhenti untuk membawa dampak. Ya, sukses terus buat kalian. Makasih ya.